Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materinya. Tolong disiapkan buku pulpen B-nya dan juga alat tulis ya. Tolong digaris bawahin ya, apa yang akan Bapak suruh kalian garis bawahin. Karena itu merupakan hal-hal yang sangat penting. Ya, jadi ntar kalau Bapak suruh garis bawahin, kalian garis bawahin ya. Silahkan buka halaman 7. Ya, minggu kemarin Bapak sudah pernah mengajarkan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya. Perhatikan tabel yang ada di situ. Ya, perhatikan tabelnya. Itu merupakan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya. Jadi garis bawahin pada baris kedua. Ingat kembali ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Yaitu di garis bawahin. Kemudian lingkarin tabel yang ada. Ya, tabel tersebut itu dilingkarin. Itu merupakan ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya. Di garis bawahin. Untuk lagu bertangga nada mayor, ciri-cirinya dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, memiliki pola interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, itu ciri-ciri untuk tangga nada mayor. Sedangkan untuk tangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau A, memiliki pola interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Yaitu dilingkarin tabelnya. Kemudian garis bawahin contoh lagu bertangga nada mayor. Itu ada Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gunung Gundul Pacul, dan lain sebagainya ya. Jadi di garis bawahin contoh lagu bertangga nada mayor. Itu ada banyak sekali contohnya. Kemudian contoh lagu bertangga nada minor itu juga di garis bawahin. Contohnya ada Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubi Bulan, Boleh Lebo, dan lain sebagainya. Ya, itu tolong di garis bawahin. Kemudian buka halaman 18. Judulnya menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya. Di sini yang perlu kalian garis bawahin atau perlu kalian ketahuin, lihat baris kedua. Ya, baris kedua. Saat menyanyikan lagu bertangga nada mayor, lakukan dengan riang dan penuh semangat. Ya. Saat menyanyikan lagu bertangga nada mayor, lakukan dengan riang dan penuh semangat. Saat kamu menyanyikan lagu bertangga nada minor, lakukan dengan penuh penghayatan. Itu di garis bawahin. Ya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 19. Itu minggu kemarin sudah Bapak jelaskan. Kalian juga sudah pernah pasti main ya, memainkan lagu ini, baik di pianika atau menyanyikan lagunya. Pasti kalian tahu lagu Burung Kakatua dan lagu Apuse. Ya. Nah, lagu Burung Kakatua itu merupakan lagu yang dari do sama dengan C atau tangga nadanya adalah mayor. Sedangkan Apuse dia itu do sama dengan F. Ya. Atau dia itu merupakan lagu yang bertangga nada minor. Ya. Kemudian silakan buka halaman 24. Materinya tentang tangga nada mayor relatif, ya. Garis bawahin pada baris kedua. Coba ingat kembali interval nada pada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Oke. Garis bawahin yang tangga nada mayor, di garis bawahin. Ya, tangga nada mayor intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah, jarak antara E dan F itu setengah, B dan C setengah, sisanya yang lainnya 1.
Jadi C ke D1, D ke E1 intervalnya, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Ya. Kemudian garis bawahin tangga nada minornya, interval tangga nada minor. Itu 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Itu di garis bawahin ya. Nah, di sini kalian perlu membaca paragraf kedua ya. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor, di garis bawahin. Ya. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor, atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor, atau ya. Jadi artinya gini. Tangga nada A minor itu nada yang digunakannya yang terdapat pada tangga nada minor itu sama dengan tangga nada C mayor. Makanya dia disebut relatif atau memiliki kesamaan. Relatif itu memiliki kesamaan ya, benar-benar sama. Cuma urutannya aja yang berbeda ya. Kalau misalnya mayornya C, berarti dimulai dari C sampai ketemu lagi C lagi, ya kan, C D E F G A B C. Sedangkan untuk tangga nada minornya dari C mayor, maka kita ambil nada ke-6 dari tangga nada C mayor, yaitu nada A, kemudian kita urutkan nada A tersebut sebagai nada pertama. A B C D E F G A, maka itulah yang disebut sebagai relatif minor dari tangga nada C mayor. Ya. Itu di garis bawahin ya. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Itu di garis bawahin. Atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor ya. Nah, garis bawahin lagi berikutnya, kamu dapat membuat tangga nada baru, misalnya dimulai dari nada D ya. Itu yang ada di baris kedua, baris kedua setelah di paragraf kedua ya. Kamu dapat membuat tangga nada yang baru, misalnya dimulai dari nada D. Itu ada di paragraf kedua, di garis bawahin. Nah, perhatikan contohnya itu, minggu kemarin Bapak udah jelaskan ya. Kemudian garis bawahi pada paragraf ketiga. Perhatikan bahwa interval nada di atas tidak sesuai dengan nada atau ketentuan tangga nada mayor. Agar sesuai pada nada F dan C perlu dinaikkan setengah nada. Diberi tanda kres, ditulis F kres atau fis dan C kres atau cis. Itu di garis bawahin. Nah, sama dilingkarin aja itunya ya, interval-intervalnya itu, biar kalian tidak bingung. Selanjutnya buka halaman 33. Ini materinya tentang properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Ya. Kita udah pernah bahas tentang apa itu tari kreasi daerah, properti dan lain sebagainya. Ini kita tinggal mengulang lagi, maka perlu kalian garis bawahin. Pada baris pertama itu properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Ya. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tari menyesuaikan tema dari sebuah tari yang dibawakan, ya. Jadi properti tari itu merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tari menyesuaikan tema dari tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Itu di garis bawahin semuanya ya. Itu di garis bawahin semuanya. Nah, kemudian garis bawahin paragraf kedua. Selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Itu di garis bawahin.
Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Ya, jadi selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan yang disebut tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Itu ya. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Ingat, tujuan dari tata rias atau fungsi dari tata rias adalah memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Ya. Kemudian garis bawahin lagi, busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Ya. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Itu untuk tari kreasi daerah. Ya, itu di garis bawahin semuanya ya. Itu ada gambar-gambarnya, ada contoh-contohnya, ada properti kuda lumping, ada properti kipas dari legong, kemudian ada properti topeng dan bulu merak pada tari reog, dan masih banyak lagi contoh tarian yang pastinya membutuhkan yang namanya properti tata rias dan busana. Ya. Kemudian buka halaman 42. Ya. Kita masuk pada jenis-jenis pola lantai dalam tari. Ya, kita juga udah pernah belajar pola lantai. Pola lantai itu apa, bentuknya, cara penggunanya bagaimana, ya sudah pernah kita pelajarin. Di sini kita akan mengulang lagi sedikit. Jadi tolong digarisbawahin paragraf pertama. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Digarisbawahin. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan suatu karya tari. Ingat, pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Jadi tujuan dari adanya pola lantai atau dibuatnya pola lantai itu untuk memperindah pertunjukan karya tari. Jadi garis bawahin ya. Kemudian garis bawahin paragraf kedua. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Di garis bawahin. Nah, kemudian garis bawahin lagi berikutnya. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Di garis bawahin juga itu ya. Ya, berarti ingat, tadi dikatakan bahwa pola lantai itu memiliki dua macam pola utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Dari kedua pola lantai utama inilah diciptakan atau diberikan variasi, ya. Kalau misalnya tadi pola lantai lurus itu bisa membuat pola lantai lain seperti pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, zigzag, maka pola lantai lingkaran juga dapat dikembangkan ya. Maka garis bawahin pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lengkung lingkaran ya, lengkung ke belakang dan lingkaran. Jadi tadi garis lurus bisa dikembangkan menjadi pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola diagonal, pola lantai zigzag. Sedangkan untuk pola lantai yang lingkaran dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Nah, itu di garis bawah ini ya. Contohnya ada pada buku kalian di buku pena B. Ada di situ. Perhatikan gambar-gambarnya. Mana pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, kemudian pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, pola lantai lengkung ke depan. Nah, itu diperhatikan contoh-contohnya. Kemudian buka halaman 44 ya. 44 materinya adalah pola lantai dalam tari kreasi daerah. Ya. Garis bawahin, pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat. Ya, itu di garis bawahin. Kemudian garis bawahin lagi berikutnya, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Itu di garis bawahin.
Nah, kemudian selanjutnya garis bawain lagi. Berikut contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian tersebut. Itu ada 3 contoh tariannya. Itu ada tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Ya, maka bisa dikatakan bahwa ketika karena tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung, maka dia memberikan kesan yang manis, ya, seperti yang ada di atas tadi dibilangnya bahwa garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis. Kemudian contoh yang kedua, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus, maka bisa dikatakan bahwa pola lantai garis lurus tari saman yang menggunakan pola lantai garis lurus itu memberikan kesan yang lembut. Kemudian yang ketiga, tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, ini sama lagi ya. Maka tari pendet yang menggunakan pola lantai garis lengkung memiliki kesan yang manis, ya. Itu digarisbawahin semuanya ya. Nah, baik. Sampai di sini materinya. Tolong digarisbawahin apa saja yang Bapak bilang supaya kalian nanti tidak bingung. Ya, digarisbawahin, dipelajarin di rumah, ya. Jadi tugasnya hari ini adalah cukup menggarisbawahin saja. Ya, tidak perlu kalian selesai kalian garisbawahin kirim ke apa, nggak usah. Penting kalian garisbawahin buku kalian tahu kalau itu adalah hal yang penting yang wajib kalian pelajarin dan ketahuin. Ya. Baik,